Itu kacau boy. Enggak, lo ibaratnya lo mati lampu terus tiba-tiba nyala, nih 3 bidadari nongol. Yo, selamat malam. Balik lagi sama kita MTM, Manusia Tengah Malam. Manusia tengah malam. Tengah malam, Bro. Takut ya. Bacot tuh, Bon. Enggak lu bacot sih, enggak lu bacot, enggak intinya lu bacot malam hari ini. Intinya lu bacot, udah intinya lu bacot gitu ya dah. Oke. Ngelanjutin dari episode sebelumnya yang kita janji malam ini kita bakal episode kayak sinetron gue. Bentar lagi dia backsound ku menangi. Oh, udah oke enggak? Jangan lanjutin copyright. Oh, lu dengan lagu kayak gitu lu menunjukkan bahwa kita tuh TV lokal. Oke enggak? Oke. Lanjutin apa yang kita janjiin di video sebelumnya. Kalau di part 2 ini kita bakal denger cerita dari Ambon atau Paris. Oke, ya. Paris aka Ambon. Apa Ambon aka Paris? Cerita kayak mendingan gue di tengah. Wah, asik, harus itu. Cerita harus di tengah. Berarti Cerita harus di tengah. Gue biar gue tuh enggak sawan gitu sih. Sawan, boy. Emang lo pikir anak bayi sawan? Iya, bayi-bayi amat. Ya, lanjut. Jadi gini, gimana, Bon? bro, gue mau cerita. Asik. Ceritanya nih nggak lama, ini baru-baru banget gue alamin. Anjir. Ini Apa ada sih dua masih hal. anget-anget tai ayam nih? Anget-anget. Tai ayam sih kalau kena angin dingin. Oh iya. oke, Anyep. oke. Nih, tai bayi cacing gitu kan. Oke, skip lanjut. Jadi Gimana, waktu itu gue pernah kerja di salah satu bar ternama di daerah. Lalu nggak usah sebutin itu namanya, kita nggak di endorse soalnya. Ada salah satu bar. Arti nih. Wah, enggak untuk Kan barang yang selatan banget, barang yang selatan. dimaksud bisa tolong ya emailnya nanti ada lah. Ada. Bisa dikondisikan lah ya. Kalau mau Apa lah? kabarnya Tipis-tipis lah ya. Sebot dua bot, asik sebot dua bot. Lu mau bahas sebut double? Enggak. Kok gua mau disuplai alat. Iya, oke. Jadi Gimana? Gua Lanjut pernah- lanjut gimana? jadi pengalaman ini baru banget gue alamin sebelum gue kerja di tempat yang sekarang. Oke. Gue kan basically bartender ya. Oke. Jadi gue kerja di salah satu bar. Jadi waktu itu gue pulang tuh agak malam ya. Oke. Gue agak malam itu Jam berapa tuh? sekitaran pas banget tuh posisi gue di jalan di malam itu gue lembur karena gue. Sepertiga malam terakhir lah. Ya gitulah. Soalnya kan waktu Berarti- itu harusnya kan gue pulang tuh jam 12, jam 1 karena bukan weekend kan. Jadi resto itu tutup, bar itu tutup kan. Harusnya tuh jam 12 itu tutup. Oke, Nah, lu gua sampai closing jam malam 1 udah keluar gedung lah ya. Udah keluar gedung. Tapi lo sekitar jam 3 nih berarti baru kelar. Iya, lewat malam Terus lebih bro, malam. jam Jadi 3 portal baru kebuka. Yo, Parah sih. Parah sih. Anjir. Itu Jadi kayak get open nih. wah, kacau sih. Jadi gini, Terus. pas ketika gua kerja itu gua kan jatuhnya kan di situ gua kan posisi gua head bar ya. Head bar itu adalah salah satu buat gimana dia harus mempersiapkan stok, memperhitungkan stok keluar masuknya gitu kan. Oke. Nah, jadi pas malam itu gua kan di bar kan posisi teman-teman gua udah pada balik nih. Nah, sedangkan bar itu ada di lantai 3, men. Wah. Enggak ngebayang nih sih gua. Parah Lantai sih. 3 tuh kayak gimana ya? Lantai terakhir di atas tuh Entah kenapa selalu selalu mengandung jadi tempat Pah, paling parah asli game boy gerbang kayak perga- mereka. bau kontai gimana bau kontai di sini? Enggak, bok untai parah sih, men. Nah, Parah. jadi gini kejadiannya. Terus, Jadi pas itu emang di situ ada penunggunya itu security dia paling bawah, men. Dan itu juga security tuh adanya di basement gitu kan. Oh, oke. jauh. Itu gila Jadi sih, jatuhnya itu tuh gila sih. gini. Gedung gua tuh bawah tanah, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Oke. Jadi atau kalau misalnya dihitungin keseluruhannya, itu Empat ada 4 lantai kan. Oh, iya. Tapi kan ini kan di basement kan. Oke. Nah, jadi tuh kalau security-nya tuh ada di basement. Kalau kita ada apa-apa di atas untuk teriak minta tolong dan segala macam Nggak nggak mungkin. kedengeran, bro. Nggak akan itu susah, kedengeran, itu ya. susah. Dan Susah. Gak make sense anjing di otak. parah sih, bro. Dan itu udah gitu yang ruangan khusus untuk CCTV mati semua, men. Jadi posisi kan gue lagi lembur ya. Waktu itu gue lagi lembur, gue lagi ngitungin per botol nih, bro. Hitungin botol nih. Gue di bar, ini audiens nih, ya kan? Gue ngitungin botol dan gue ngitungin beberapa house pouring yang kepake kan. Oke. Itu posisi gue kan emang gue kejar deadline juga kan. Gue ngitung. Pengen buru-buru balik lah ya, pokoknya itu malam itu. Iya. Dan sedangkan malam itu bar lampu nyala tuh cuma nyorot satu doang, itu buat gue nulis. Buat apa namanya, nggak data lah ya. Iya. Anjing kan? Lu tau gak yang gue bayangin apa?
Yang Apa gue tuh, apa bayangin tuh? kayak gini nih, lu tau kan film-film barat zaman dulu tuh pas lagi lampu nyorot satu, ini kan biasanya iblisnya datang tuh kayak gitu. Iya. Biasanya Kalau tuh. awal merinding mulai Iya terasa, tuh. gitu Jadi kan. gua tuh bulu kuduk gimana. Iya, bro. Bulu ketek merinding nggak bulu ketek? Padahal gini bro, padahal posisi gini bro, padahal tuh posisi AC mati. Oke. Gue nulis, gue lagi nyatet itu berasa dingin banget men. Itu hawanya tuh kayak wah kacau banget sih. Dibilang panas enggak, dibilang dingin juga enggak gitu. Oke. Tapi kayak Mencekam. Kayak mencekam banget gitu kan. Terus Tapi lu basicnya penakut apa enggak gue nanya? Gue orangnya nggak penakut men. Tapi malam itu lu takut nggak? Malam itu gue nggak tahu kenapa, lo takut? gue takut men. Oke. Lu resah lah intinya. Lanjut. Ya Bulanan. mungkin gini kali ya, mungkin gue di banyak kerjaan, banyak tugas, jadi gue mumet dan udah gitu sebelum hari itu juga pas banget gue habis nganterin saudara gue meninggal men. Oh, oke. Gitu. Oke. Jadi Lanjut. tuh dari mulai dimandiin, dikafanin, gue ngeliat mukanya, cara ngapaninnya kayak gimana tuh gue ada gitu kan. Iya. Pas banget malamnya tuh gue kejadiannya pas setelah itu kan. Setelah itu Nah. pas banget kayak timingnya. Wah parah banget men. Lu lagi ngitung nih malam itu. Gue lagi ngitung pas malam itu. Jadi kan ini kan audiens nih. Ah. Oke. Itu band biasa buat musik live dan samping band itu adalah DJ kan. Iya. Oke. Gue lagi nulis kan ya. Gue lagi nulis. Pertama, gue kira temen gue iseng men. Gue kira temen gue tuh nggak ada yang belum balik. Ngisengin lu. Ngisengin gue. Mati lampu cuy. Cetak. Hidup kayak mati lampu hidupin lagi gitu. Iya. Tapi Oh. dengan waktu drasnya yang cepet. Oh. Ya. Tek gitu. Terus sekali. Gue bilang, gue teriak, Oke. woi. Itu mulai dari. Iya, gue kira kayak gue bilang, Lu masih positif. Gua positif Try thinking positif dong. lah untuk nyoba positif Ini temen thinking gue. lah. iya. Jahil deh, malah Satu gue positif thinking dan gue ngerasain maksudnya ngalahin rasa takut gue gitu kan. Iya. Gue ngalahin rasa takut gue. Gue bilang, gue teriak, bro, lu ngapain sih gitu. Gue lagi ngerjain tugas nih. Hening. Nih, Nggak ada yang jawab. gue nggak denger suara jalan, gue nggak denger suara buka pintu dan gue nggak denger suara apapun itu. Cekikan pun nggak ada. Nggak ada. Maksudnya yang ibarat kata menunjukkan bahwasanya ada orang di situ. Iya. Oke. Nggak ada sama sekali. Lanjut. Sepi banget deh pokoknya. Wah parah. Terus? Gue bilang, wah ada nyaut nih. Gue bakar rokok dong. Gue ngilangin takut gue, nervous gue bakar rokok biar gue tambah pede. Gue nulis, baru banget gue nyentuh tuh pulpen ke kertas. Cetak gitu. Makin kacau. Makin kacau men. Oke. Oke. Yang paling parah nih. Oke. Ini demi Tuhan manapun ya bro. Mati lampu. Demi Tuhan manapun. Demi Tuhan Bro, manapun. itu mati lampu nih, cetak. Itu gak dimainin. Itu mati lampu dalam waktu jeda yang lama. Dan tiba-tiba dia nyalain. Tak, lu tau gak apa pas ketika itu lampu nyala? Apa? Ini barbut nih. Nah, Ya kan? bagus depan audiens. Depan audiens. Itu ibarat kata ini bar, itu meja, Dua ada meja. jalan lorong kayak gitu. Sisa satu meja. Tiga kuntai berdiri di situ. Anjay. Tuh anjing. Itu Serius, men, parah. Itu puncak boy. Wah, gila. Enggak, gua nggak ngebayangin aja lu dipegat tiga kuntai. Kalau gue di situ hancur boy. Wah, gua Hancur gini sih. bro, pertama gua nggak bisa lari dan kedua gua mau lari gimana keadaan gelap. Kalau gua lari gua mati pasti. Karena kenapa? Posisi gelap banget men. Oke, dan Gua terlebih lu turun aja, gua harus nyalain flash handphone. Gua harus pakai flash man. Kalau kagak, wah gila, gua jatuh bre. Gua lift mati. Mau nggak mau kan gua harus lewat tangga kan. Lewat tangga. Tangga mana ada eskalator di gedung-gedung kayak gitu. Nah. Nggak ada. Mau kan manual kan, gua Manual, turun. lewat Kalau tangga. gua lari, gua panik, gua mati men. Hmm. Gelapan. Iya. Buset itu pas gua mati nih, gua mau teriak nih. Pas gua mau teriak nyala, teng, ya kan? Di kaca nih nggak tembus ada orang, kan Oh. ada kaca buat house pouring gitu. Kan Oke. ada kaca buat Ganggu. tegang banget bro. Iya, kayaknya ke bawah nih, nggak tahu apaan. Oke. Ini kan kaca nih ya, kan ada kaca buat botol-botol Hmm. spray. Botol-botol Iya. display. Ya, lanjut. Oke. Pas gua lihat tuh nggak ada bayangan apa-apa, nggak ada sosok orang atau apa Enggak segala ada macam. cewek Nggak ada, lah ya men. di situ. Pas gua begini, tek, 3 men kuntai. Itu warna putih semua. Itu bro, demi Tuhan manapun itu dia nggak diem doang bro. Lo tau gak? Dia ngapain? Meja ditebalikin. Depan gua kan meja bulat gini nih. Hah? Ditebalikin. Oke, goyang-goyang badannya.
Wah itu hancur sih. Sakit gue seminggu. Wah gila. Parah kan. Enggak itu gila sih. Akhirnya Itu tuh gila sih. setelah 3 kuta itu ngilang doi stay gitu tuh berapa lama? Gue nggak tahu kenapa posisinya gue bangun-bangun tiba-tiba nih gue udah di bawah dalam keadaan gue tidur. Oke. Lo tau gak apa kata security? Ambon, lu kenapa semalam? Kok tiba-tiba lu tidur di tempat DJ? Oke. Padahal gue posisi gue Wah, masih itu, di dalam bar. itu alik sih. Itu anjing sih. Dia ngebanting meja. Gua nggak tahu gua kolep, gua jatuh. Bangun-bangun gua ada di pos, security ngomong, "Lu semalam ngapain tidur di tempat DJ?" Wah, gila sih itu. Gila kan? Kacau. Oke, itu tuh gokil sih, itu gokil sih. Jadi itu parah sih, itu kacau boy. Parah, men. Tuh ibaratnya lo mati lampu terus tiba-tiba nyala. Nih 3 bidadari nongol bidadari. Kenapa enggak perumpamaan terus bidadari gitu. Bidadari kegelapan boy. Gue takutnya gini. Hancur Gue takutnya. sih. Gue ngambil hal yang menurut gue lucu yang buat nyibar kata pikiran gue yang kotor ini. Gue bilang kotor belum wah bisa. jangan-jangan gue diperkosa dia bilang. Wah. masih mikir Soalnya gak logika banget men. Ambon. Gue bangun tiba-tiba ada di pos dan security ngabarin gue bahwa saya gue tidur di DJ. tempat DJ. men. Wah, itu kacau Udah sih. gitu katanya sih posisi baju gue berantakan anjing. Wah, enggak. bener lu diperkosa Demi Tuhan manapun gue tiga bidadari. Dan pada saat itu pas itu kejadian Lu rekam enggak? Hah? Lu rekam Wah nggak? gila kali. Lumayan, boy. itu mati lampu boy. Viral, boy. Enggak, soalnya gini. Kejadian itu gue langsung minta last day gue keluar. Lo langsung resign tuh. Kejadian itu sebelum tahun baru 2020 men. 2019 akhir. Itu shit sih. Parah. Shit. Jadi lo pas kejadian itu malam itu lo melihat 3 bidadari dan besok lo langsung Enggak, gue sakit dulu selama seminggu. sakit seminggu. Gue masuk kan masuk. jaraknya tuh kalau nggak salah gue masuk itu 4 hari atau 3 hari sebelum malam tahun baru. Gue bilang, "Pak, gue mau resign malam tahun baru gue terakhir." Oke sih. Oke, jadi Dia nanya alasannya apa, gue bilang nggak ada alasan apapun, saya udah nggak betah. Udah gitu. oke, enggak. Sip. Jadi menurut gue gini loh. Yang gue keep dari ceritanya, Bun. Bisa jadi ya. Iya. Itu namanya lu di sebuah ruangan atau sebuah tempat dimanapun itu otomatis ada penunggu men. I know, gue paham. Bisa jadi nih ya. Lu melewati batas malam yang mereka tentukan dan mereka akhirnya menampakkan. Iya, jadi Biasanya sih begitu. Oh, jadi gue kayak ibarat kata kayak Ada gua hal yang lu langgar dia gitu. lah Iya, melanggar norma-norma yang sudah dibatasi oleh mereka. Nah. Ya sekarang kan kalau misalnya gue nggak ngelakuin hal itu ya kerjaan gue deadline. Ya, oke, Gua profesionalisme, yang- wajar. profesionalisme Iya, itu gue wajar. profesionalisme gitu. Apalagi Nah. kalau misalnya di sana kan peraturannya kalau misalnya gue telat tiket potongan 350.000 anjing. Waduh, itu ngaco sih. Gila nggak tuh? Stop. Itu Oke, lebih serem sih kayaknya. Oke. Lebih serem yang itu bisa kita lewatkan enggak? Soalnya kalau potongan itu urusan dapurnya dia lah. Tapi emang gue cuman ngasih bilang gimana bangsat batu tempat anjing. Satu udah memperas pegawai lo dan situ angker anjing. Tar dulu, lu cerita horor apa curhat? Iya. Gue bukan Mama dan Aa. Oke. Tapi gue pikir sih kalau lihat dari sudut pandang gue sih ya mungkin yang pertama benar tadi kayak melanggar norma, terus akhirnya karena mereka ngerasa kayak Terganggu. terganggu Iya, dan bisa juga. ngerasa kayak mereka nggak dianggap, ya udah loh, hey men, lu bukan melanggar. Nih gue ada di sini, Nah. lihat gue sekarang gitu kan. Lu tuh sama ini kerja sebenarnya secara nggak langsung lu gua awasin juga. Iya. Cuman lu nggak ngeliat gue. Lu Sekarang lu kerja ngeliat gue. gua supervisi ya. Serem kan. Tapi supervisi. masalahnya coba lah nongol pada saat itu satu-satu. Ini 3 sekali kan main anjing. Ya, Udah mungkin- gitu gue yang pilih gini aja. Gue bangun-bangun di itu yang gue gak habis pikir. Gue bangun-bangun di pos, security nyamperin gue. Bon, lu ngapain tidur di meja DJ? Anjing bilang. Itu dan keadaan posisi baju gue berantakan. Gitu. Gue nggak tahu tuh security ngada-ngada atau bagaimana, gue nggak paham. Tapi security itu emang dia tuh orang dipercaya makanya selalu tidur di situ. Mungkin mereka juga kenapa nongol bertiga mengejar eksistensi, boy. Nah. Biar mereka eksis dikenal banyak orang. Iya, Langsung anjing tiga kan. Masalahnya gini Nggak bro. satu. Gitu. I know bro, oke kalau misalnya lu 3 nongolin tapi dalam keadaan gue masih rame-rame gitu ada temen-temen gue ini gua sendiri. Masih oke lah ya. Iya. 3 lawan 1 gimana, bro? Enggak. Kalau lu pas rame-rame kondisinya terbalik. Kata dulu pacaran kotor lu diperkosa punten. Iya. Tapi kalau lu posisi rame-rame itu Ya, bukan mereka lu yang diperkosa. mereka yang diperkosa. Ya ampun, amit-amit. Oke. Buat gue Parah. sih
Itu sih Kacau cerita itu. gue yang paling parah sih. Itu- Ini baru banget sih Itu masalah. caur, boy. Hancur. Caur. Gua nggak ngerti lagi harus ngomong apa. Nggak ngerti lagi ini. Gua nggak punya kata-kata Murtiara untuk pengalaman Ambon, gua nggak punya. Hands up. Apa sih? Hands up gua. Makanya waktu itu ada salah satu tamu gue ngajakin gue ke sana untuk main gitu kan. Gue bilang, "Lo mau bayar gue 10 juta pun apa sampai lu buka botol buat gue enggak bakal mau." Tobat deh, enggak Gua nggak lagi mau. deh. Enggak Cukup mau, deh. cukup. Oke, berarti Berarti- menurut pengalaman Ambon kayak gue udah ini lumayan gokil cerem. Berarti aduh, Terakhir part 3 gue part 3 lo dong. yang harus cerita. Lo harus cerita. punya Men. cerita serem. Parah lo harus. Pokoknya ini gue mau tahu buat lu semua ya, stay tune. Karena di cerita gue, Stay tune. lu bakal tahu kisah masa lalu gue pernah hilang. Ih, Nah, itu dia. lo bayangin pernah hilang masih hidup nih Seorang anak kecil. Ijal Gua pernah hilang. Bisa hilang, ada lagi. Ada lagi. Hati-hati. jangan-jangan Bukan emang- mati suri ya? Ya, Bukan. Bukan. Tapi hati-hati yang nonton jangan-jangan bisa hilang juga ya. Awas, Hati-hati. awas. Lihat-lihat di belakang lu tuh tahu ada 3 biji tuh. Jerat. Tiba-tiba mereka nyolek lo. Kita bertiga di sini. Yeay. Itu. Oke, pokoknya Itu Kayaknya tetap cukup. stay tune. Jangan lupa subscribe, kasih jempolnya buat like ya. kasih kritik di kolom komentar Oh, dong. komen-komentar kita kasih ya. Lu mau ngomong apa? Lu mau ngatain Ambon bangsat juga enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue ikhlas. Lu mau minta berapa botol enggak? Iya, jangan. 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 Oke. Oke. Gue Rizal. Gua Ambon. Dan gue Satria si ganteng. Asik. Iya. MTM pamit. Undur diri. Bye. I love you boy.